Di tengah perkembangan tradisi modern, bendi masih menjadi salah satu kendaraan tradisional yang memiliki nilai budaya dan daya tarik sendiri. Usaha bendi biasanya berawal dari kecintaan seorang terhadap kuda dan keinginan untuk melestarikan tradisi yang mulai jarang ditemui. Awalnya, pemilik bendi hanya memiliki satu ekor kuda dan satu kereta sederhana yang digunakan untuk mengantar penumpang di sekitar desa atau tempat wisata. Bagi pengemudi bendi, usaha ini bukan hanya mencari penghasilan, tetapi juga menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Dari hari ke hari, mereka terus merawat kuda dan bendinya agar tetap nyaman dan aman digunakan. Setiap pagi, sebelum bendi mulai beroperasi, pemilik terlebih dahulu memeriksa kondisi kuda. Kuda dibersihkan, dimandikan, lalu diberi makan berupa rumput segar, dedak, dan air yang cukup agar tetap sehat dan kuat menarik kereta. Awal mula pertama ikut-ikut sama bendi. Sekarang Sustrian itu belajar berkuda di Sukodono. Sustrian catur Sustrian. Kalau di sini hanya main aja. Kalau keseharian kita ngajar member yang buat khusus latihan berkuda itu. Kadang-kadang ya anak-anak pokoknya yang lebih modif bendinya. Terus keluarnya kadang-kadang masalah kotoran lingkungan. Disikat, di bulunya pakai sikat itu khusus kuda. Terus kalau itu pola makannya harus kita jaga. Kalau menurut aku nggak ada kesulitan apapun, pokoknya nggak ada yang simple lah, ibaratnya nggak ada yang berat. Kita melalui sosial media kayak Instagram, IG, TikTok, kayak Facebook, 20.000. Biar kita maju, biar makin maju lah ke depannya. Lebih dari 100 ada. Dari jam 6 udah nyampe sini, pokoknya setengah 7 udah nyampe sini. Kalau hari Sabtu malam Minggu kita datangnya sore jam 5 sampai jam 9 apa jam 10. Dan rame, kadang sepi, yang namanya usaha ya kadang rame kadang sepi. Bendi wisata di Taman Pinang, Sidoarjo menunjukkan bahwa usaha bendi wisata masih menjadi daya tarik bagi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga yang ingin merasakan suasana tradisional. Menurut Yono, bendi bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari budaya yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Dalam keseharian, Yono rutin merawat kuda sebelum mulai bekerja. Perawatan dilakukan dengan memberi makan secara teratur, membersihkan kandang, memandikan kuda, serta memastikan kondisi kesehatan kuda tetap baik agar nyaman saat menarik bendi. Yono mengatakan bahwa pengunjung biasanya ramai pada sore hari, akhir pekan, dan hari libur. Banyak pengunjung tertarik mencoba naik bendi karena memberikan pengalaman berbeda dibanding kendaraan modern. Selain menjadi hiburan, bendi wisata juga sering dijadikan tempat berfoto oleh pengunjung di kawasan Taman Pinang. Namun, ada beberapa kendala yang dirasakan, salah satunya adalah jumlah penumpang yang tidak selalu ramai setiap hari. Cuaca hujan juga mempengaruhi pendapatan karena pengunjung menjadi lebih sedikit. Tariknya, bendinya bersih, pakainya pusingnya harus rapi, dikasih minyak wangi biar menarikan penumpang. Nah, kalau kayak gitu yang menarik itu modern kan, bendi itu kan buat menyenangkan anak-anak kecil gitu. Bendinya harus dihias, itu yang bagus. Juga pakaiannya kuda yang bagus, sama kudanya tiap hari dimandiin biar wangi, biar jalannya bendi. Itu banyak saingan, banyak sekarang banyak kuda tunggang, jadinya konsumen itu agak melayu ke tunggangan anak kecil.
Sarikerto menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai pengemudi bendi membutuhkan kesabaran dan tanggung jawab, terutama dalam merawat kuda. Setiap hari ia harus memberi makan, membersihkan kandang, memandikan kuda, dan memeriksa kondisi kesehatan kuda sebelum digunakan untuk bekerja. Jika kuda kurang fit, bisa diberikan jamu. Perawatan tersebut dilakukan agar kuda tetap sehat, kuat, dan nyaman saat menarik bendi mengelilingi kawasan Taman Pinang. Kalau bendi di Rogo itu mulai tahun 2098 krisis moneter. Sudah 20 tahun. Ya. Kalau perawatannya gampang. Kalau tiap hari, tiap pagi dimandiin air hangat, nanti keluarnya kalau makannya berkurang dikasih jamu 1 bulan sekali, telur sama kopi sama madu. Kalau contohnya kalau di Sairogo banyak bendinya yang bagus biasanya. Kalau di kecamatan lain, contohnya di Porong itu kan umum, bendinya itu kudanya, perawatannya itu, baunya itu banyak sekali. Konsumen dari Siman, dari Porong semua bilang ya itu tergantung yang punya, Pak. Yang punya itu ada muncul generasinya, apa anaknya, apa cucunya. Kalau tidak ada ya sudah mati semuanya. Terima kasih ya Pak sudah menjawab. Iya. Selain mencari nafkah, Sarikerto menganggap pekerjaannya sebagai bentuk pelestarian budaya tradisional. Ia merasa bangga karena masih bisa mempertahankan keberadaan bendi di tengah perkembangan kendaraan modern. Penumpang diajak berkeliling menikmati suasana perjalanan dengan irama perjalanan yang tenang. Kehadiran bendi juga menjadi daya tarik wisata lokal yang mampu memperkenalkan budaya tradisional kepada generasi muda. Oh, alhamdulillah deh, nyaman, enak, pelan-pelan dokter nggak bagus. Sesuai. Ini baru 1 kali, karena ini kan ngajak cucu. Ya kan jadi zaman dulu itu loh, jadinya tahu ini loh Delman, kendaraan Delman, kita pakai zaman dulu. Di akhir wawancara tersebut, Sarikerto berharap adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberadaan bendi wisata agar tetap bertahan dan terus menjadi salah satu ikon hiburan tradisional di Sidoarjo. Keberadaan bendi wisata di Sarirogo dan Taman Pinang menjadi bukti bahwa tradisi dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan modern. Selain memberikan hiburan, bendi wisata juga mengajarkan masyarakat untuk menghargai budaya lokal dan menjaga kearifan tradisional yang menjadi identitas daerah. Upaya pelestarian budaya. Bendi wisata di Sarirogo tidak hanya berfungsi sebagai wahana rekreasi, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya lokal dan memperkenalkan transportasi tradisional kepada generasi muda. Hal ini sejalan dengan berbagai perkembangan potensi wisata desa yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Banyak pengunjung tertarik mencoba bendi karena ingin merasakan suasana transportasi zaman dahulu. Pengalaman naik bendi memberikan kesan yang berbeda dibanding kendaraan modern. Bendi wisata dapat menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak dan pelajar untuk mengenal transportasi tradisional, budaya lokal, dan pentingnya menjaga warisan budaya daerah. Tantangan yang dihadapi. Keberadaan bendi wisata menghadapi tantangan dari perkembangan transportasi modern. Karena itu, wisata bendi menjadi salah satu cara agar tradisi ini tetap hidup dan dikenal masyarakat.